Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali kita pada saluran atau channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang seperti biasa kita akan mengadakan muzakarah dalam rangka menambah wawasan keilmuan dalam menuju kemabruran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jemaah dan para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini, di tengah kita sudah hadir guru mursyid kita, yaitu Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Pertama, mari kita sapa terlebih dahulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jemaah dan pemirsa channel YouTube ini, dalam kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada guru mursyid kita perihal ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keseharian dan selama ini kita sering mendengar kata-kata antara sholat dan sembahyang ya. Kaitannya adakah antara sholat dan sembahyang ini? Di sini saya ingin memahami lebih dalam lagi hakikatnya dari apa itu yang dikatakan sholat dan sembahyang, atau memang ini hanya bahasa atau istilah yang digunakan masyarakat atau ulama-ulama yang ada di negeri ini. Mohon penjelasannya, Bu ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita harus mendalami kalimat-kalimat kata sembahyang, dan ada juga dalam kata bahasa sholat. Di sini kita sebetulnya praktis saja. Kenapa ada dua bahasa di dalam satu ibadah? Ada sembahyang, ada juga yang bilang sholat. Memang dari sisi ibadah dan sisi amaliyah, ini menentukan dua kodrat pelaksanaan ibadah. Ada kodrat zohir pada diri kita, dan ada kodrat batin. Nah, disinilah karena Allah bersifat zohir dan batin bagi umat, kita dijadikan dari dua unsur, dari zohir dan dari batin. Di sini dalam kategori ada dua nama ibadah, ada amaliyah dan ada ibadah. Amaliyah adalah ibadah marhalah fil jazadiyah. Itu suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh jasad, perantara jasad. Hukumnya adalah amaliyah. Nah, sementara ibadah adalah marhalah mukarobah, yaitu perbuatan ruhaniyah. Nah, disinilah ada kata amal ibadah. Karena ada amal ini disebut dengan kata tasdik, penyembahan. Ya. Sembahlah Allah. Wa aniyabuduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itu jalan yang lurus. Itu disampaikan kepada makom amaliyah fil jazadiyah. Hukumnya ifa'alus sholah, yaitu hanya mengerjakan. Begitu dia menghadap ke kiblat, selesai tanggung jawabnya, yaitu ifa'alus sholah, hanya mengerjakan saja. Tapi di sini ada lagi yang dinamakan sholat, sholu ala min tawaf.
Nah, ini pergerakan rohani kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan dengan ibadah. Sifatnya adalah marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani. Nah, di sini ditempatkan oleh kalimat Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Nah, ini perbuatan zahir dan batin ini itu tetap beda. Ada batasannya. Jadi gitu ya, Buya. Gitu. Kalau dikatakan sembahyang ataupun sholat ini adalah perbuatan baik yang beda yang melakukannya, mengapa itu di akhir nanti itu yang dipertanyakan hanya sholat atau kebenaran sholat? Benar sholatnya, benar semua perbuatan amalnya. Kalau rusak sholatnya, rusak semua amal perbuatannya. Ini mengapa harus sholat yang dimajukan, Buya? Mohon tunjukkan, Buya. Makanya tadi kebenaran dari yang saya sampaikan itu kita lihat contohnya azan. Hayya 'alas shalah, dirikanlah sholat. Di bawah kalimat itu, hayya 'alal falah, fa'alus shalah. Kerjakanlah sholat. Iya. Jadi itu yang pertama kali tuh perbuatan ibadah sholatnya, berarti kalau gitu kebenaran perbuatan ibadah sholatnya yang akan berdampak pada ifa'alus sholahnya atau perbuatan amaliyahnya gitu, Bu ya. Betul. Betul. Berarti kan dalam hal sholat dan sembahyang ini ada dua kodrat di sini, Bu ya. Iya. Yang ingin saya pertanyakan, ini kodrat ini kemana arahnya, Bu ya, atau kodrat yang mana nih, Bu ya? Mohon petunjuk ya. Kodrat dalam sholat ini yang mana, sementara sembahyang ini yang mana gitu, Bu ya. Nah, untuk lebih jelasnya. Kalau sembahyang itu adalah orang yang beribadah dengan rukun. Amaliyahnya adalah rukun. Amaliyah rukunnya adalah berdiri, ruku, sujud, duduk, dan berdiri lagi atau salam, dan mengarah kepada kiblat yang dihalalkan. Membaca ayat. Ya. Nah, itu dinamakan ifa'alus shalah. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah paham itu ifa'alus shalah, berarti ini ada perbuatan-perbuatan, tujuan perbuatan dalam ibadah ini. Kalau memang hanya ruhaniyah atau ibadah saja tanpa ifa'alus shalah, ngapain kita harus berwudu? Toh kotoran dalam perut juga nggak bakal bisa dicuci. Iya betul sih. Iya kan? Nah, berarti kalau istinja kita mensucikan najis, itu apabila hukumnya adalah amaliyah, yaitu hukum sa'adiyah. Sa'adiyah itu tidak langsung. Dicuci tangan, bukan tangan yang dicuci. Oh gitu ya. Kan gitu. Iya. Nah, kenapa harus 3 kali diulang-ulang? Iya. Di situ sudah menandakan kita harus berpikir bahwasan sholat ini bukan batasan amal, bukan semata-mata amaliyah. Iya. Karena ada tuntutan-tuntutan yang ganjil dari perintah itu. Iya. Gitu. Cuman kan mungkin karena keterbatasan ya, ke pemahaman atau wawasan, seringnya yang diungkapkan itu sembahyang gitu loh, Bu ya. Jadi kadang-kadang dikait-kaitkan dengan dulu kan di sini banyaknya agama Hindu, akhirnya kita lakukan sembahyang itu sama persepsi. Ternyata ada kodrat zahir dan kodrat batin di sini kalau tidak salah saya tangkap, Bu ya. Nah, namun perjalanan ma'rifatnya nih, Bu, yang saya ingin tanyakan, apakah sama antara perbuatan sembahyang dengan perbuatan sholat itu sendiri? Itulah kenapa la ilaha illallah, memastikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah suatu hal yang wajib bagi rohani. Artinya nafi isbat. Nafis itu memisahkan, isbat menetapkan. Itulah fungsinya takbir.
Dan manusia adalah as-sajadah, memiliki batasan. Ya. Apa batasannya? Adalah al-mu'minun. Al-mu'minun orang berilmu. Ya. Nah, orang berilmu yang tidak ada batasnya untuk mendekati Allah. Tapi kalau tidak ada ilmunya, sajadah itu ancaman. As-sajadah itu Al-Quran. Kalau kita berdiri dengan kodrat al-mu'minun, maka Al-Quran terhadap Al-Quran. Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, gitu. Sudah tidak ada ini lagi Bu ya, tidak ada masalah lagi. Nah, tidak ada hukuman, tidak ada bersalah dan berdosanya orang menginjak Al-Quran. Ya kan? Nah, seperti juga apa namanya, al-insani anta'buduni ma'antasaratul halulid. Kalau belum kamu ketahui keinsananmu, maka tiadalah halal bagimu dalam qudsi Allah. Nah, jadi kenapa ada sembahyang tadi? Itu bahasa ibadah. Contoh, orang azan. Orang sholat itu kan orang yang harus tahu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu apa maknanya? Ada yang mengatakan waktu sholat sudah masuk, hanya sebagai alarm. Ada yang katanya dipanggil Allah. Amalia boleh saja dia bicara apa saja. Tapi kalau ditinjau dari sisi sholat rohani, bukan sembahyang, itu akan menjadi suatu pertanggungjawaban. Azan ini syarat sah sholat. Kalau ditakbirkan Allahu Akbar, ada 3 kodrat, Allahu dan Akbar. Itu yang wajib dihadirkan. Mana potensi Allah, mana potensi Hu, dan mana potensi Akbar. Gitu. Dan yang ditakbirkan itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Sudahkah la ilaha illallah? Karena kata Allah, la ilaha illallah wa la na'budu bihaqqin. Tidak ada Tuhan selain aku dan janganlah salah menyembahku. Apa mampu sebuah jasmani amaliyah menghadap Allah? Nah, begitu. Makanya ada keterpisahan. Bahasa amaliyah itu nama sembahyang. Karena itu nama ibadah. Ma'budu. Contoh, wa ni'buduna hadza siratal mustaqim. Betul. Nah, sembahlah aku itu jalan yang lurus. Begitu kita kerjakan. Apa kata Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Sudahkah ihdinas? Apa tuh ihdinas sirat? Sudahkah manusia itu bertemu Tuhan dalam agama, dalam jalan tersirat yang lurus? Atau sudahkah Tuhan yang tersirat yang dia cari? Nah, tapi imbauan tadi kan wa ni'buduna hadza siratum mustaqim. Bukan siratul, tapi siratum. Itu himbauan amaliyah. Tapi begitu kita kerjakan siratul mustaqim, tul lurus, jalan yang lurus. Mana jalan pada posisi Allah dalam sendirian. Kan? Ihdinas siratal. Sudahkah dinas sirat? Sudahkah kita di jalan Islam yang tersirat? Itu ibadah. Gitu ya. Jelas sekali kalau begitu ya perbedaannya. Jadi ada perbuatan amal dan perbuatan jasmani dan perbuatan rohani, kurang lebih begitu ya. Jadi bagaimana halnya ketika seseorang, katakanlah contoh orang yang tidak mampu ya, kayak orang tidak ada kaki, tidak ada tangan. Itu
antara sembahyang dengan sholatnya, mungkin kalau dia berilmu bisa katakan sholatnya berhasil, tapi sembahyangnya bagaimana Bu ya? Nah, mohon petunjuknya nih Bu ya. Jadi ini lebih kemana arahnya? Lebih cenderung harusnya atau baiknya dia sembahyang. Kalau sembahyang nggak mampu dia, tapi atau dia harus masuk jalur ibadah sholatnya. Ini memahaminya bagaimana nih Bu ya? Mohon petunjuk. Nah, di sini kita harus ingat tujuan daripada fikih. Al-Faqah yang biasa kita bilang. Iya. Dia sudah mengerti belum? Iya, iya. Kalau ada takut, rasa kesalahan dan ketidakmampuan, berarti bukan itu yang wajib kata Allah. Iya, iya. Karena di sini adalah sifatnya yang terganggu itu adalah ifa'alus, yang mengerjakan. Tetapi ingat, kalau syariat tanpa hakikat, mungkin bahasanya kan seperti itu. Mentok di situ. Iya. Tapi kalau dia tahu berdiri itu apa, ruku itu apa, sujud itu apa, duduk itu apa, mungkin tubuh itu tidak perlu. Iya. Benar-benar. Ya. Nah, maka disinilah makom sholat yang sering saya sampaikan, syariat, hakikat, tarikat, marifat tadi. Jangan salah pengertian di bidang makom ibadah itu. Itu makom yang disiapkan Allah untuk kemudahan. Tapi sekarang malah dianggap itu aliran. Iya. Orang hakikat ilmu tinggi susah, apalagi amalannya tasawuf. Jangan bertuhan pada Allah. Cari Tuhan yang gampang diatur. Diberi kemudahan, tapi itu dia anggap kesulitan. Contoh, kalau dia tidak mampu berdiri, apa pengganti berdiri? Tahu nggak dia? Kan saya bilang dari tausiah yang dulu, nggak bisa dibayang-bayangkan begitu. Benar-benar. Kan nggak mungkin juga dikatakan maklum kan Bu ya? Karena itu kan sifatnya wajib. Maklum lah orang sakit, maklum lah orang nggak punya, kan nggak mungkin juga. Tapi harus berjalan kan sholat itu. Iya. Ini yang kadang-kala ada perbedaan persepsi Bu ya. Malah saking dikatakan wajibnya harus sampai ke masjid, ke musola. Nah, cuman kan di sini yang saya pahami dari sholat itu sendiri Bu ya, katakanlah berjamaah. Ini kita jadi agak melebar nih Bu ya. Dari antara sholat dengan sembahyang sekarang melebar lagi antara sholat berjamaah dengan sholat yang sendirian di rumah. Itu kan menurut sejauh ini yang saya pahami ada nilai-nilai derajat. Katanya kalau di masjid Musa itu 27 derajat nilainya. Lalu kalau di rumah itu tidak ada derajatnya. Ini apakah benar seperti itu memaknainya Bu? Mohon petunjuk Bu. Ya. Maka saya bilang tadi, kalau Islam ditinjau dari kacamata amaliyah, itu sangat menggebiarkan fikih. Pandangan Nurul Islam dengan Nur Muhammad itu beda. Nurul Islam adalah rukun daripada Islam. Yang berakhir daripada Nur Bazah. Hanya terang kuburannya dikasih cahaya oleh Allah. Oh, begitu ya. Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril, tolong kasih tahu Allah. Tanyakan kepada Allah, sholat mana yang sampai kepadanya. Nah ini. Karena Islam ada sa'adiyah, ada sahadah, ada ibadah langsung, dan ada tidak langsung. Ini proses hakikat dan ma'rifat menentukan dalam perbuatan ibadah. Tapi kalau ifa'alus sholah, itu batasan dari amaliyah. Makanya dalam surat Taha ayat 14, itu syarat-syarat sholat yang mabrur. Apabila kita mampu menutupi persyaratan atau melengkapi persyaratan surat Taha ayat 14. Pertama, inani Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, wajibul wujud. Bagaimana kita menetapkan dan yakin kepada Allah? Bani abuduni, dan sembahlah. La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain aku. Wa iqimis salah, dan dirikanlah salat.
fil zikri, dan untuk mengingat. Mengingat itu menyaksikan. Ya kan? Zik. Ingat. Kita tanya, semana sebuah pandangan itu bisa menyaksikan? Apa dia pakai basar? Apa dia pakai basirun? Atau pakai ainul basiroh? Kacamata mana yang dia pakai untuk menghadapi sholat? Jadi peninjauan hakikat itu Khalifah yang harus matang. Iya. Kalau kerajinan tidak menjamin. Kalau begitu, kalau tanpa kita melakukan sholat, terus kita tidak memahami hakikat dari perbuatan sholat itu sendiri, dia terkesan sia-sia berarti kalau begitu. Atau bagaimana Bu ya kesannya? Saya tidak mau mengatakan itu sia-sia. Ya. Kalau memang qudsi Allah itu awal sebelum Al-Quran jadi, dan belum berbuah dan berbunga sebagai hadis tercurah, Allah telah mengatakan tidak ada dosa bagi orang yang mencari keriduan. Tapi kalau tidak mencari keriduan, hanya memenuhi kewajiban, tapi tidak memenuhi yang wajib, itu bukan keriduan. Dan itulah yang dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Umat Muhammad itu orang yang merugi. Udah jelas Allah di situ, dia nggak ketemu. Iya. Jadi ke sana maksudnya arahnya. Ada kaitan dengan surat wal asri itu Bu ya. Al asar itu. Iya, insyaallah Bu ya. Jadi mulailah sedikit demi sedikit memahami Bu, antara perbuatan jasmani dan perbuatan rohani ini. Lalu dalam memahami hakikat ini pun, ini kan akan keterkaitan dengan apa yang disaksikan Bu ya. Berarti kan ada korelasi atau ada sambungannya dengan ma'rifatnya kan Bu ya. Apakah memang saat itu mengkaji hakikatnya berikut dengan apa yang harus dipandang atau satu-satu atau bagaimana? Orang yang mendapat menyaksikan keberadaan siapa yang menyembah dan siapa yang disembah setelah dia melalui proses tauhid, yaitu afdalu zikri fa'lamnahu la ilaha illallah. Afdol zikirnya nyata kata Allah, dia kenal aku dalam kalimat la ilaha illallah. Syahadat yang akan diberangkatkan membawa manusia itu bermukasafah dalam sholat dengan Allah, bukan ilmu yang diturunkan oleh seorang guru. Ayat itu guru hanya pembimbing, bukan pemutus perkara penentu, tidak. Oh begitu. Kalau dia belum tahu tuntutan syahadat itu, yang paling membuat seseorang itu berhasil atau tidak sholatnya, maka dalam rukun Islam itu yang pertama, tauhiddin. Telah dia ketahui seluruh akad-akad daripada adab-adab syariat, fikih-fikih dan amaliyah. Baru dia berangkat kepada dari tauhiddin, dia akan berangkat kepada tafrid. Dia harus mengamalkan syahadat itu sampai datang masa tafrid, masa rasa. Datang rasa kepadanya. Dan dia amalkan sampai tajrid, yaitu masa mengalami. Sholat itu begitu. Tauhidinnya ihram. Nyata satu. Ahad satu ihram itu maksudnya apa? Dia kan satu, ini ada tiga. Pertama ihram, kedua ahad, ketiga wahid. Kalau ihram itu beda. Perbuatan tiga diakui satu. Kalau ahad, wujud tiga harus diakui satu. Kalau wahid, wujud satu diakui satu. Contoh ente. Ente ini jumlahnya tiga. Ada jasmani, ada rohani, ada batin atau rabbani.
Iya. Kalau ente dibilang 3, ente marah. Tapi kalau ente ditanya, kamu berapa orang? 1, saya sendiri yang ke sana. Begitulah yang dikatakan sifat bagi Allah. Agak ini juga Bu ya, agak sedikit berpikir juga kita. Jadi yang jelasnya kita nih nggak sendiri ya Bu ya. Apa seperti itulah kaitannya dengan sholat itu sendiri Bu ya? Mungkin jelasnya ada haknya jasmani di situ untuk sembahyang, ada haknya rohani di situ, lalu ada haknya rabbani di situ. Mungkin ke sana mungkin dikatakan ada 3 gitu Bu ya. Dalam satu maujud ini Bu. Kita ambil contohnya. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah itu 1. Ternyata hurufnya 4. Iya. Ingat, di dalam Al-Quran hijaiyah menentukan. Tapi lewat dari 1 jabariyah menjabarkan. Iya. Gitu. Oh, iya. Insyaallah ya. Luar biasa sekali ya. Jadi mulailah sedikit-sedikit kita memahami. Makanya sekarang begini. Saya tidak membuat seseorang agak pusing ya. Ya. Tapi saya mencurahkan sedikit beda sembahyang dengan sholat. Iya. Ya. Kalau dikatakan sholat itu berarti gerakan itu tawaf. Yang jelas tawaf pasti antara Sholat. Tawaf itu adalah gerakan sholat. Ya kan? Iya. Bergerak, berdiri, ruku, sujud, itu dinamakan tawaf. Tawaf kepada Allah. Sekarang kalau kita lihat di Mekah, Iya. dia nggak pakai sujud-sujud, dia jalan aja. Ya kan? Iya. Kita tanya, lagi ngapain tuh? Tawaf. Padahal sholat. Agak unik nih. Jangan dikatakan sholat orang Mekah dengan orang Indonesia itu beda. Iya. Kenapa di situ dibaiat oleh Allah? Karena ada batin Allah di situ, yaitu Baitullah. Maka bebas syariat. Syariatnya sudah syariatullah. Tidak dinilai syariatnya. Cuma kebenaran hakikat ibadahnya yang dinilai. Antara Ka'bah dengan Baitullah beda. Oh, begitu. Baitullah nggak bisa dilihat. Ka'bahnya dari semen. Iya, iya. Nah, ini yang mau disembah yang mana ini? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau saya terangkan dengan bahasa ilmu, Iya. ya, kita harus paham dikatakan amaliyah pada diri kita berpotensi nur Muhammad. Iya. Dikatakan ibadah berpotensi ruhani atau zatnya Allah. Ruhaniyah. Iya. Inilah kalau orang itu azan, begitu dikata hayalah sholah, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Billah. Kalau sudah nurani dan rohaninya Allah berdiri, itu dinamakan batang tubuh fanafillah. Kalau hatinya sudah ditunggui oleh Allah untuk disembah, itu dinamakan alam bakopillah. Berdirinya batang tubuh fanafillah menghadap Allah dalam bakopillah, dalam kodrat bilah. Bilah adalah nama ma'rifat, nama kodrat Allah untuk disembah. Makanya disebut la haula wala quwata illa billah. Bismillah. Billah. Iya. Nah, kalau saya sekilas menerangkan perbedaan sholat dengan sembahyang tadi.
Cuma kalau dikatakan ente lagi di masjid itu, mau nggak dikatakan lagi bersemedi dalam goa? Enggak lah. Nah, berarti dinamakan suatu nama amaliyah, yaitu sembahyang. Salah. Nah, syariat ini jangan main-main. Justru kejatuhan agama itu ada di syariat. Gitu ya. Ya iyalah. Mati beneran dengan mati pura-pura. Kalau takbirnya, qabla mutu anta mutu, ingin merasakan mati sebelum mati. Di mana siapa yang memanggil dan di mana Allah yang dipanggil? Apa yang dibuang ke belakang? Dilipat tangan siapa yang mati? Terus siapa yang mengaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah? Dan apa fungsi Al-Fatihah untuk datang menyempurnakan diri supaya bisa menghadap Allah? Menjadilah batang tubuh batin. Barulah sholat itu dinamakan sholat zohir batin. Karena Al-Fatihah sudah membentuk 7 sifat, mewakili semua sifat. Itulah batang tubuh hakikat. Oh iya, iya. Nah, kalau dia paham itu, kata Rasulullah, ra'aitimuni usolli. Iya. Adalah, kan? Lihatlah seperti aku sholat. Sholatlah seperti aku sholat. Nah, ini bagaimana kita? Nah, ini akan sudah amaliyah harus menuju ibadah. Syariat harus menuju hakikat. Mana potensi Rasulullah? Kalau gerakan ini tidak gerakan Nabiullah, iya. Untuk apa dikatakan la nabiyya ba'da? Ini kita masuk ke badannya Nabi. Tapi imam diri hilang, imam di depan ada. Iya. Bukankah Rasulullah itu julukannya imaminullah? Iya, iya. Ya, bisa mencapai itu hanya sholat. Benar. Begitu. Coba. Itu mending 5 waktu. Kalau sudah bisa mendirikan syahadat dalam sholat, 24 jam dituntut oleh syahadat bertuhan. 24 huruf jumlahnya syahadat. Iya. Oh, jelimet Islam? Tidak. Justru Islam inilah agama paling mudah. Dan agama paling banyak diberi kemudahan. Nggak dapat syarat syariat, boleh hakikat. Sana sebenarnya maksudnya Allah berikan sarana syariat hakikat marifat itu Bu ya. Yang hasilnya untuk mempermudah. Dan ternyata sholat itu bukan hanya batasan ruku sujud, gerak pun sholat. Seperti yang Buya sampaikan, tawaf seperti di Mekah itu ada itu sebuah sholat. Insyaallah ya. Ada yang ke masjid, ada yang ke Ka'bah tawaf. Iya. Dalam satu sholat. Iya, iya. Insyaallah ya. Dalam fase atau masa-masa sebuah sholat itu diterima oleh Rasulullah Bu ya. Ini kan kembali ke tadi yang Buya sampaikan, sholli rakatimuni usolli. Nah, hanya penerapan kesininya ada gerakan-gerakan rakaat. Nah, ini yang belum saya pahami. Dalam kata sholli rakatimuni usolli ini tuh kita seperti apa nih Bu ya? Yang dikatakan sholat kamu seperti melihat aku sholat. Mengulas kembali tadi yang Buya sampaikan biar saya agak paham dikit Bu ya. Ya, insya Allah. Di dalam rukun, di dalam sholat, itu ada hak-hak sa'diyah atau hak-hak amaliyah. Dan ada hak ruhaniyah atau hak ibadah. Rasulullah adalah tajaliullah. Iya. Dia yang memperjalankan antara kita dengan Allah di dalam diri. Begitu. Muhammad, Ahmad, Ahad. Muhammad yang memuji, Ahmad yang dipuji. Iya. Nah, di sini ada bahasa marifat. Dalam bahasa tasawuf, ada kata-kata
lebur faham, hadirlah ilmu. Lebur ilmu, hadirlah aku. Lebur aku, nyatalah Muhammad. Dan Muhammad itu juga aku. Ini bahasa, kalau kita paham wujud dan maujud, kemana Allah bersandar wujud dan maujud, kemana Muhammad mewujudkan diri dalam bentuk pertanda, berupa-rupa Adam pada jasad, berrohani Allah pada Muhammad, menyatakan wujud Allah pada nyawa. Siap nggak menerima pelajaran seperti itu? Kalau nggak, berhenti aja sholat. Karena orang sholat itu orang yang telah wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad dalam rohani, nyata Adam pada jasad. Baru jelas siapa yang berdiri, siapa yang bergerak. Nah, inilah makna hakikat dari surat Taha ayat 14. Menyatakan Tuhan itu sebenar-benar Allah perlu dikaji lebih dalam. Kalau Allah menyatakan diri dalam sifat 20, kita sudah nyata. Nah, pada salabiyah Allah pada 5 perkara disebut Allah atau zat. Karena zat itu salbiyah 5 tidak boleh diambil orang lain. Ada 5. Wujud, kidam, bako, mukhalifatul hawadis, dan mukiabuhu minapsi. Itu tidak boleh dimiliki manusia. Ada dalam kata Allah dalam bentuk salbiyah. Mana nafsiyah adalah tajalli Allah dalam nyawa. Ya kan? Tidak bisa dilihat nyawanya. Dan jasad adalah manawiyahnya Allah. 14. 7 asma, 7 husna. Barulah ada hidup. Nah, hanya aku yang mampu menghadap diriku. Itulah sifat Allah, diri sifat bagi Allah. Kalau zat, kalau diri sifat itu adalah kehambaan Allah. Allahu, aku Allah, akbar, aku sifatmu. Kan begitu. Sudahkah saut-sautan? Sudah bisa nggak mendirikan seperti itu? Nah, itu perlu dikaji. Insya Allah. Jadi tertariknya saya, seperti yang Buya sampaikan di awal tadi, bahwasannya mengenai apa yang terjadi dalam sholat itu katakanlah hak prerogatif Allah. Tapi seorang pembimbing atau mursyid atau guru di sini memberitahukan jalan-jalannya saja. Dan hal yang terjadi di sanalah Allah yang berbuat, ya. Makanya dikatakan lillahi ta'ala, ya, atau mencari keriduannya, tidak mencari yang lain, apalagi surga neraka, jauh sekali gitu, ya. Alhamdulillah, ya, bisa dipahami sampai saat ini. Mungkin karena waktu juga lah, ya. Sepertinya kita terbatas hanya waktu yang kegiatan karena adanya kegiatan yang lain. Namun sebelum ditutup, seperti biasa, saya mohon Buya bisa menyampaikan pesan dan nasihat kepada saya, khususnya juga pada jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah ini, Buya. Silakan, Buya. Insyaallah, sekedar himbauan dan nasihat kepada sesama kita dalam saling mengisi. 3 yang kita khawatirkan dalam sholat ini. Pertama, kata Allah, ujubun alal ujudu. Ada dengan ada. Ada umat, ada Tuhan. Yang kedua, ujudu wala nama wujud. Tuhan yang nggak ada, Tuhan yang nggak ada, umatnya ada. Atau Tuhannya ada, umatnya nggak ada. Nggak bisa menghadirkan. Yang paling dikhawatirkan lana maujudun al maujud. Sama-sama nggak ada. Yang sholat nggak tahu dirinya mana menyembah Allah, apalagi Allah yang mau disembah. Pastikan sholatmu menghadap Allah dan pastikan zikirmu mengingat Allah. Solusinya belajar.
Insya Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Kena sekali nasihat Buya dan pesan-pesan Buya kali ini. Jadi demikianlah para jemaah dan para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Dari awal sampai akhir tadi, sampai pesan dan nasihat yang guru mursyid kita sampaikan, luar biasa sekali pemahaman mengenai sholat dan sembahyang itu. Semoga apa yang tadi kita saksikan dan kita dengar pada kesempatan kali ini bisa menjadikan salah satu masukan ilmu dalam rangka lebih menuju amal dan ibadah kita yang mabrur. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya tutup, bagi jemaah dan pemirsa yang memang membutuhkan pencerahan ataupun ingin bermujakarah, kami di sini menerima dengan lapang dada. Silakan bersilaturahmi ke Majelis Zikir Ma'rifatullah di Jalan Muara Bahari 2, RT 10 RW 1, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kami tunggu kehadirannya. Semoga bisa lebih menambah wawasan. Kalau mungkin di sini tidak bisa interaktif, mungkin kalau dengan bertemu dengan beliau sebagai guru mursyid kita bisa lebih luas pemahaman itu, insya Allah. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi